Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mancing-mancing channel. Kali ini saya tidak mancing teman-teman, saya akan berbagi tutorial teknis atau cara mancing malam menggunakan lampu blur teman-teman. Bagi yang belum tahu cara membuat lampu blur versi saya, versi sederhana teman-teman, bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya. Sebelum kita bahas masalah teknis mancing malam menggunakan lampu blur, saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman masalah mancing saya menggunakan lampu blur teman-teman. Ini pertanyaan ini wajib dijawab, harus dijawab teman-teman, dan daripada nanti teman-teman banyak yang bertanya-tanya. Ini dari beberapa pertanyaan di komentar saya, dan akhirnya saya simpulkan jadi 4 pertanyaan yang harus bisa saya jawab di seputaran teknik mancing malam menggunakan lampu blur. Untuk pertanyaan pertama, ada yang menanyakan bagaimana caranya membuat lampu blur. Itu sudah ada di video dan sudah saya terangkan di awal tadi. Coba simak video saya sebelum-sebelumnya, dan saya sudah buatkan tutorial membuat lampu blur secara sederhana teman-teman. Itu versi saya, murah meriah sekali teman-teman. Teman-teman bisa coba mancing menggunakan lampu blur versi saya teman-teman. Irit biaya, yang penting bisa buat mancing malam teman-teman. Terus ada pertanyaan yang kedua teman-teman. Ini masalah warna lampu blur teman-teman. Ada yang menanyakan saya, lampu blur apakah wajib warna hijau? Tidak teman-teman, terserah teman-teman masing-masing. Banyak macam-macam lampu yang dipakai teman-teman. Ada yang putih, ada yang kuning, dan ada juga yang merah teman-teman. Dan saya warna hijau teman-teman. Kalau warna selera teman-teman, tetapi untuk pengalaman saya itu berdasarkan mancing saya yang saya alami teman-teman, menurut saya itu maksimal warna hijau dan warna kuning teman-teman. Bisa dicoba mungkin, tapi itu saya serahkan ke teman-teman masing-masing, suka selera warna apa. Terus pertanyaan ketiga teman-teman, pada waktu dulu saya buatkan video tutorial pembuatan lampu blur, ada yang tanya, lemnya pakai apa, terus kok bisa air tidak bisa tembus. Kan teman-teman di mancing mania ada yang menggunakan resin teman-teman. Kalau resin itu kan kita itu melemparnya kan secara kadang keras teman-teman, takutnya kalau resin itu retak. Untuk saya sendiri menggunakan tabungnya yang untuk ngeblur seperti ini teman-teman. Ini saya lapisi sebelum saya kasih lem bakar seperti ini, saya kasih lem silikon sealer, atau biasanya untuk ngelem kaca akuarium teman-teman. Jadi agar air tidak bisa masuk dulu, baru terakhir dikasih lem bakar. Ini sebenarnya lem bakar ini untuk menguatkan teman-teman, jadi pada waktu ditarik kabelnya tetap kuat. Begitu saja teman-teman. Untuk lem saya menggunakan lem silikon sealer itu untuk akuarium, dan terakhir lem bakar teman-teman. Cukup itu saja. Pertanyaan keempat teman-teman, ini juga yang banyak yang menanyakan. Kan untuk versi blur itu banyak sekali teman-teman untuk sumber dayanya. Ada yang pakai power bank dan ada juga yang pakai aki teman-teman. Jadi ada yang menanyakan mancingnya blurnya pakai aki atau power bank. Kalau saya pakai aki teman-teman, aki seperti ini, aki sepeda motor teman-teman. Tidak usah saya sebutkan mereknya, pokoknya aki teman-teman, terserah, yang penting ukurannya sama lampunya pas. Kalau saya 12 volt juga akinya 12 volt. Kalau mungkin teman-teman pakai lampu LED yang 6 volt, ya akinya harus 6 volt teman-teman. Kenapa harus pakai aki? Karena stabil teman-teman dan awet. Menurut saya lampunya itu jadinya terangnya stabil. Terus kalau aki sepeda motor jadi berapa lama, itu untuk saya teman-teman ya. Untuk saya itu 1 kali charger, kalau saya 1 kali cas itu bisa 3 kali berangkat mancing teman-teman. Jadi
Saya durasi mulai nyalakan maghrib sampai dengan saya pulang kurang lebih jam 12 malam itu kekuatannya tiga kali mancing teman-teman. Jadi 3 kali keberangkatan mancing untuk 1 kali cas. Itu pun kadang itu ngangkat 2 lampu teman-teman, lampu saya dan lampu Pak Malik. Atau mungkin mancing-mancing yang antang yang mancing bareng dengan saya itu kan saya punya 2 blor lampu, jadi untuk ngangkat 2 lampu itu teman-teman 3 kali keberangkatan. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab seputaran pembuatan lampu blor untuk konfirmasi video saya pada waktu pembuatan lampu blor dulu. Sekarang kita menginjak ke teknik cara mancing malam menggunakan lampu blor versi mancing-mancing channel. Saya tekankan lagi teman-teman, saya bukan suhu, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi ini pengalaman saya mancing menggunakan lampu blor teman-teman. Jadi saya itu maniak mancing, memel mancing. Jadi apa yang saya alami mungkin ini yang bisa membantu teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman seputaran teknis mancing malam menggunakan lampu blor teman-teman. Oke, yang pertama-tama teman-teman harus wajib mencari spot. Istilahnya bukan mencari spot ya, kira-kira nanti pada waktu mancing malam kan teman-teman datangnya sore atau maghrib, kita itu pilih spot yang kira-kira kita tempati itu nyaman atau tidak teman-teman. Itu berkaitan dengan, karena kita mancingnya durasinya kan panjang sekali teman-teman, dari maghrib sampai malam itu dengan keadaan cuaca suhu yang malam yang ekstrim, teman-teman wajib mencari tempat yang paling nyaman, atau mungkin teman-teman cari spot yang bersih kalau bisa teman-teman. Kalau nggak bersih, usahakan sebelum mancing dibersihkan dulu teman-teman, di dekat kita dan di depan kita sampai dasar-dasarnya dibersihkan teman-teman. Kalau mungkin teman-teman nggak berani atau takut membersihkan yang di dalam, kira-kira teman-teman bisa berpikir kira-kira ini spot ini di dalamnya bersih atau enggak, bisa diprediksi teman-teman. Kalau saya cenderung membersihkan tempat yang saya pakai untuk mancing, dan di depan saya harus mungkin kita masuk dulu ke dalam air, kita bersih-bersihkan dari rerumputan yang mengganggu nanti. Daripada waktu malam kita harus memperbaiki alat karena nyangkut dan sebagainya, yang penting bersih dulu teman-teman. Intinya cari tempat yang nyaman. Yang kedua teman-teman, apabila sudah layak untuk dipasang lampu blor teman-teman, biasanya saya maghrib teman-teman. Maghrib itu kan kondisi cahaya kan sudah berkurang teman-teman, jadi kita mulai memasang lampu blor teman-teman. Pada waktu memasang lampu blor itu kita usahakan kita lempar paling jauh teman-teman. Jadi apabila kita lampu blor kita jaraknya punya ukuran 10 meter, kita lempar sejauh mungkin seukuran kabel lampu blor kita teman-teman. Kenapa saya sarankan untuk melempar jauh teman-teman? Karena nanti kalau melemparnya paling jauh sekali, kita itu enak nyeteli pelampung sama joran. Jadi joran kita ukuran berapa tinggal narik ke belakang sedikit-sedikit sampai pas pelampung letaknya di blor kita teman-teman. Yang ketiga, sambil menunggu ikan berkumpul di lampu, kita itu lempari terus teman-teman. Jadi kalau saya kan mancing pakai lumut, jadi umpan kita itu kita isi, kita lemparkan di titik lampu tadi. Setelah itu kita tarik lagi, kita isi lagi, kita tarik lagi, kita isi lagi, sampai kira-kira ikan itu kumpul. Yang keempat teman-teman, kita bisa tahu kalau ikan itu kumpul, ada tanda-tandanya teman-teman. Pada waktu lampu kita lempar itu kan cahayanya terang sekali teman-teman. Apabila sudah terlihat cahaya itu gelap seperti dilalui sesuatu, itu tandanya ikan sudah mulai kumpul di situ teman-teman. Setelah ikan pada kumpul di situ, ini ya teman-teman yang harus diperhatikan teman-teman dan wajib teman-teman tahu, yaitu setting apung
atau kambangan atau pelampung sesuai keberadaan ikan makan umpan. Kenapa seperti itu teman-teman? Ikan kumpul belum tentu makannya di dasar atau mungkin di tengah atau mungkin di atas teman-teman. Pada waktu keadaan ikan kumpul itu semua tergantung cuaca, suhu air dan sebagainya teman-teman. Jadi perlunya disetting ulang kambangan sama mata kail. Jadi dari atas pelampung atau kambangan atau apung sampai di dasar air itu kira-kira disetting pas teman-teman. Cara nyetingnya kalian cari setelan paling dasar sendiri teman-teman. Setelah itu apabila tidak dirasa belum ada respon dari dasar, kita naikkan dua jari teman-teman, sedikit sampai ketemu respon ikan istilahnya respon ikan itu paling banyak di setelan mana. Jadi kalau sudah respon tinggal kita teman-teman yang manen ikan teman-teman. Ini yang kelima teman-teman. Yang kelima saya tambahkan teman-teman. Ini banyak persepsi masalah ini teman-teman. Kita mancing malam menggunakan lampu blur itu kita naruhnya umpan itu di mana? Lah ini teman-teman. Setiap spot, setiap keadaan itu berbeda-beda teman-teman. Tergantung tadi dikembalikan ikannya itu makan di mana. Kalau saya cenderung pada di lampu blur itu nyala, saya cenderung menempatkan umpan atau lurusnya kan pelampung teman-teman itu di lingkarannya lampu tersebut teman-teman. Biasanya ikan makannya di pinggiran lampu tersebut. Kalau di tengah jarang teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman kalau di setting di pinggir-pinggiran itu tidak makan, biasanya di tengah teman-teman. Ini yang sering saya alami pada waktu mancing teman-teman. Saya setting bagaimanapun saya taruh di lingkaran itu, baik di depan, di samping kanan kiri atau di dekat saya, pokoknya di lingkaran lampu itu, di pinggir-pinggir lingkaran lampu itu tidak mau makan. Setelah saya taruh tengah-tengah pas lampu makan teman-teman, dan itu terjadi selama semalaman itu makannya di tengah. Tetapi mayoritas ini pengalaman saya teman-teman itu makannya di pinggiran lampu. Ada juga yang ini ya bisa terjadi nih makannya jauh dari lampu teman-teman. Jadi lampunya itu fungsinya cuma untuk mengundang perhatiannya teman-teman. Tetapi yang sering saya lakukan memang settingnya seperti itu teman-teman. Saya taruh umpannya itu di pinggiran-pinggiran lampu teman-teman. Kadang kan teman-teman bingung, ada yang saya menggunakan lampu blur kok tidak dapat ikan. Ya mungkin ini teman-teman fungsinya sharing saya teman-teman, mungkin ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Kalau ngeblur ikan itu biar dapat ikan teman-teman. Yang keenam teman-teman, ini kembali lagi ke prinsip lampu blur teman-teman. Lampu blur itu kan prinsipnya mengumpulkan ikan. Jadi segala jenis ikan itu ngumpul teman-teman, baik ikan kecil maupun besar itu ngumpul jadi satu. Kadang teman-teman kan juga bingung, ikannya kecil-kecil ngumpul tapi yang besar nggak makan. Lah itu terserah teman-teman, itu bagaimana cara mendapatkan ikan besarnya. Kalau saya itu pakai ukuran kail besar teman-teman, ukuran kail nomor 5 ke atas. Jadi saya pastikan atau insya Allah teman-teman bisa menarik ikan yang besar-besar teman-teman. Meskipun pada waktu melempar itu diganggu ikan kecil-kecil kan, kalau kail kita besar kan tidak mungkin nyangkut, tetapi masih ada yang nyangkut yang kecil-kecil. Ikannya itu sangat rakus sekali teman-teman, terutama di Waduk Selorojo Ngantang. Ikan kecil pun kail nomor berapa tetap nyangkut saja ya. Bocel ya teman-teman. Itu yang keenam, saran saya kailnya pakai yang ukuran besar teman-teman, biar kita bisa memilah ikan, pokoknya yang bisa membawa pelampung ke dalam, istilah strike mesti besar teman-teman. Tidak menutup kemungkinan, tapi ikan kecil tetap mengganggu teman-teman. Kan dari logikanya fungsinya lampu blur itu mengumpulkan, jadi segala jenis ukuran ikan kumpul teman-teman, tinggal kita pakai kail besar saja. Ketujuh teman-teman, ini masalah medan atau spot kita teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya juga, kalau kita nemui spot itu rata teman-teman, istilahnya
nggak terlalu langsung ke dalam teman-teman, nggak terlalu langsung nebing atau gampang istilahnya kalau di sini. Itu cuma langsam landai saja. Itu kita itu ngeblornya di paling jauh pakai joran panjang nggak apa-apa teman-teman, kalau ukuran spotnya itu nggak terlalu dalam atau mungkin sekitar 1 meter lebih dikit, itu kita ngeblornya agak jauh saja teman-teman, pakai jorannya agak panjang 36 atau 4,5. Kalau kita nemui spot itu nebing atau curam atau langsung dalam, depan kita dikit langsung dalam, itu ngeblornya di dekat-dekat saja teman-teman, tidak usah terlalu jauh, di dekat saja pakai joran pendek. Itu insya Allah menurut pengalaman saya maksimal seperti itu teman-teman. Jadi di medan, intinya di medan atau spot yang dangkal kita ngeblornya jauh saja. Kalau di spot yang sangat dalam sekali kita ngeblornya di dekat-dekat depan kita saja, tidak terlalu jauh, pakai ukuran stick pendek antara 90 cm sampai maksimal 27. Kalau yang panjang di 36 sampai 4,5 atau 54 teman-teman. Wis itu saja teman-teman. Ini yang ke-8 ini ada yang menanyakan teman-teman, ini bisa saya jawab sebisa saya teman-teman, karena masalah mancing malam menggunakan lampu blur dan starlight di bawah teman-teman. Starlight itu yang dipasangkan di dekatnya mata kail teman-teman. Jadi ini teman-teman banyak yang tanya perbandingan pakai lampu blur sama pakai starlight yang ditaruh di bawah mata kail itu maksimal mana. Menurut pengalaman saya teman-teman, ini bukan bermaksud menggurui teman-teman, saya kembalikan lagi, saya bukan suhu, saya cuma pengalaman pribadi saya teman-teman. Lebih maksimal lampu blur teman-teman. Lampu blur itu kita tidak mikir teman-teman, pokoknya kita lempar ke dalam air, terus kita pakai stick berapapun kita taruh di dekat-dekatnya lampu blur itu cukup teman-teman. Nah, kalau pakai starlight yang ditaruh di dekat mata kali itu menurut saya tidak maksimal teman-teman. Saya pernah pakai, responnya itu luama teman-teman, tetapi tetap dapat. Tetapi kan kita logikakan kembali teman-teman, lampu kecil versus lampu besar teman-teman. Jadi kalau nyalanya terang itu lebih cepat mengundang perhatian ikan, logikanya seperti itu teman-teman. Tetapi saya kembalikan lagi ke masing-masing angler, teman-teman kan punya pendapat sendiri-sendiri teman-teman. Setelah itu ada pertanyaan juga yang harus saya jawab, masalah ikannya makannya, katanya mintanya yang lampu blurnya yang nggak usah terang, ada yang cuma remang-remang saja malah makan. Itu saya kembali lagi terserah masing-masing teman-teman. Kalau saya tetap pakai yang lebih terang teman-teman, lebih cepat mengundang perhatian ikan. Begitu saja teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, pengetahuan saya dan pengalaman saya pribadi teman-teman. Ini saya bukan bermaksud menggurui, dan saya bukan suhu, dan saya bukan pinter mancing teman-teman. Saya juga sering boncos. Jadi semoga bermanfaat teman-teman apa yang saya informasikan untuk teman-teman ini. Untuk masalah rezeki kan yang ngatur yang kuasa teman-teman. Yang penting kita hiburan, mancing dapat ikan nggak dapat ikan, yang penting happy teman-teman. Lanjut di video tutorial atau unboxing di mancing-mancing channel Mancing Mania. Mancing wis gawanane brengkut aki lampu wis kayak arep pindah omah.